Daripada Lepaskan. kalian takut, move on aja. Let's go, kita move on di draft. Game kedua, Udah pasti. kita akan ngeliat juga nih seperti apa kan hero yang diutamakan oleh keduanya, tapi Fadi langsung first. Ben gak pakai lama. Sama ya, Onyx juga. Ya, langsung, langsung, Oke, langsung. fine, kita mengerti. Onyx juga tidak ingin memberikan dan membiarkan Fanny dari Favian akan terbang di line of down. Yap. Terus sekarang jawabannya adalah Granger, ada Luoi juga, Chushin yang masih di band juga. Kayaknya nggak bakal mau diberikan kepada Yeskiel. Apakah akan ada satu hero seperti Harit mungkin yang akan masuk ke dalam bidding phase, atau jangan-jangan Haritnya mau diambil lagi? Tim Liquid ID. Tadi Haritnya Iron, dia online banget. Bahkan aku tidak melihat satu misplay kecuali di momen akhir karena emang udah nggak ada zaman Force. Gue suka sih target ke arah Herit, tapi yang lepas ini loh Ben. Yang lepasnya kan banyak, contoh kayak Kalea mungkin. Kali ya. Dan kalau ngeliat dari Joy tadi juga lumayan bahaya. Cici Ben. Obvious banget momen Hylos. Atau mau ambil Povius. Atau Hylos, Povius, Kalea. Tiga ini bakal bener-bener bebas banget tanpa adanya penjagaan dari Cici. Dan kita tahu sendiri bahwa emang Yoyo Blitznya bener-bener menjengkelkan karena serangan demi serangan dari Yoyonya Cici itu akan berdampak pada persenan HP total dari targetnya. Oh, Hilda. Hilda Aran. Tapi bentar, Lutfi juga bisa pegang Hilda atau bahkan Boy yang screening karena Harit akan tetap di first pick dari tim Liquid ID. Setuju. Dan tidak membiarkan Joy Fanny ke arah dari Favian karena mungkin itu akan menjadi malapetaka. Suyo kah mungkin yang akan diamankan? Atau Suyo. Hayabusa? Gue lebih suka Haya sih, sekalian. Haya. Kalau memang pengen kasih pressure ya, Haya. Karena kalau misalkan ngomongin Suyo, objektif oke. Oh. Tapi point kill menurutku enggak. Sulit juga untuk ambil eksekusi killnya. Kalea plus Hilda, itu dia kan? Iya, iya, Ya mau iya, siapapun iya, yang iya. pakai, mau itu Lutfi, mau itu Keyboy, dua-duanya flex. Benar. Nah, Ambil kan? aja Hildanya. Karena kemarin, kalau boleh jujur, aku suka banget juga ngeliat screeningnya Keyboy. Dia battle spellnya, dia waste-nya bener-bener pas timing emang dia bisa kabur. Bukan yang dalam keadaan kayak sekarat dikit langsung pencet battle spell, bukan. Oke, gak sembarangan berarti ya. Tapi ini belum tentu ya Kiboy. Bisa jadi Kiboynya pakai Kalea. Ya bisa jadi. Hildanya tetap di EXP. Iya. Lutfi yang bakal membawakannya. Nah, Suyo nih kali ini. Apakah akan ada respon dari Hayabusa? Karena kita udah sering banget ngelihat ya matchup dari Hayabusa yang setidaknya bisa mengimbangi ketika 1v1. Apalagi kalau misalkan Hayabusanya lengket. Apa tuh bang Hayabusa lengket? Hayabusa 4 lengket. stack sebelum Shadow Kill. Itu tajam banget asli, damage-nya maksimal banget. Dan kita tahu juga nih, dari keduanya assassin banget kan anaknya kan. Ya assassin banget ya. Jadi banyaknya kebuka juga. Gue pengen ngeliat sebenarnya Kairi turun sih ke phase kedua. Picknya antara 5 atau 4. Jadi ngebuang beberapa Kagetin hero, band lagi ya? kagetin. Oh enggak. Tetap Enggak. Hayabusa lah. Mau gimana pun Kakashi Sensei dan juga Sakura harus menyelamatkan Sasuke. Itu dia kan. Aduh, pas Jadi banget ya. story-nya tuh. Jadi story banget Ada ya. ceritanya Ada kan. cerita nih, Kalea Hayabusa setim lawan Suyo. Naruto gak ada Naruto? Belum. Mungkin di EXP kali pak. Aduh, maksa sih Pak. Iya, Berarti kalau maksa di ya. ceritanya ada di Onyx dong Pak. Iya harusnya ada di Ini Onyx Kalea ya. Pit dong dari Waduh, atau Hayabusa Gold Lane jadinya. Enggak. Nggak dulu ya. Nggak dulu ya. Ya. Obvious Ben. Obvious juga jelas sih. Ya, obvious banget ya untuk bisa mengganggu Hilda dan juga Kalea di lini depan, termasuk Hayabusa juga dengan Quad Shadow, termasuk efek dash. Tidak akan sangat mudah nantinya ketika Aran bermain dengan dash ability. Valentina juga ditutup. Mungkin bentuk respect karena tadi lumayan kerepotan ya melawan Valentina dari Sans. Yep. Tapi menjadi sebuah perbedaan lagi sedikit yang gue lihat dari Onyx adalah ada draft yang berbeda. Ini jauh bro, cukup jauh bro. Karena kan biasanya mereka di saat mereka berhasil untuk memenangkan sesuatu, Kadang. dash itu lagi. Kalau dari yang aku sering lihat di sosial media tuh quotes-nya begini Pak, kita bisa lawan. Kita bisa lawan. Iya. Itu saya sering nonton. Kalau saya dulu, Dari Onyx pernah, dari RRQ juga saya sering nonton Pak. kalau di turnamen internasional kemarin sambil pegang tangan ya, kita lawan pakai Kari. Nah itu Pak, jadi banyak optionnya Pak. Makanya teman-teman juga boleh tuh untuk ngecek mungkin vlog-vlognya ya kan. Tim-tim tuh mic checknya seperti apa, biar kalian lebih tahu gitu loh. Iya. Masalahnya sekarang Bennett tinggal sisa 1 nih. Sisa 1. Dari Liquid, targetnya kemana? Masih ke mid kah? Hero burst mungkin. Partial. Mid atau gold? Aku lebih suka midnya. Iya ternyata dipaksa Suns-nya utility kan? Tapi untuk sekarang Savero berarti open untuk menggunakan Moskov. Wah, Moskov. Moskov Savero. versus Karit. Menarik. Sebenarnya Tapi gue di gak late terlalu suka sih. game-nya, Ben. late game-nya Itu. menarik karena ada Maleficent. Bisa, kalau mode defense juga oke. Iya. Enak Moskovnya. Tapi kalau mau di defense, tanggung. Mendingan jangan sama Varsha, Moskov Eve sekalian.
Itu strong banget loh. Kalau misalkan emang Onyx-nya dalam keadaan lose condition. Wah, Geek Fam season 2 season lalu Ya tuh. karena chip nggak bisa masuk asal-asalan dong. Iya, ke high ground. iya. Bisa banget nih. Dan dia Parsia. Parsianya dulu, oke. Parsia atau Yves plus 1 Moskov. Bentar, ini tutor Parsia ada di Suns. Apa gimana? Boleh sebenarnya. Karena Yeskiel waktu menggunakan Chushin juga kan pernah bilang waktu dia Winter melakukan dodge dari ultimate-nya Kaja, yaitu adalah dengan menggunakan kata-kata murid Suns nih bos. Iya itu. Jadi Yeskiel mengakui sendiri. Ya mungkin memang bisa dibilang Suns juga banyak sekali aksi-aksi yang menakjubkan ya. Sampai jadi panutan, Inspirasi dari Yeskielnya sendiri ya. Yeskiel, tapi sekarang harus dihadapin nih. Parsianya mau dilawan pakai apa? Mungkin Novaria kalau dilihat-lihat dari hero yang tersisa, tapi hati-hati ada Hayabusa loh. Novaria tertangkap Hayabusa itu bakal jadi ancaman bang. Jujurnya nggak ada yang enak soalnya, Be. Siapa ketangkep pasti kena. Dan Edit masih. Oh, masih. Bedanya nggak ada Valentina sekarang ya. Dan itu dia Novaria. Novaria. Yang sempat kita mention dari Yeskiel. Terbaca ya. Satu pick lagi, akankah tertuju ke arah Moskov? Savero, ini hero power. Masih terbuka juga, masih memungkinkan juga untuk dibawakan. Atau option Lunox open di sini. Magical. Lunox gold lane. Gimana Lunox. Kimi boleh. Dia bisa outrange juga. Dan dia bisa memberikan efek immobilize dengan Starlium Beam-nya ketika nanti akan ada flank dari Chip. Damage sambil jalan. Tapi resiko. Ada resikonya. Iya, resiko. Portal tetap bisa dibuka. Early gak dapat ditabrak-tabrak. Chrono Dash. Oh, ini dia combo yang sering kita mention dari kemarin tapi tidak muncul dan Iya. akhirnya thanks Coach Shep, itu dia Kalia Beatrix. Itu dia combo yang sempat pertama kali digunakan di FPL ID oleh Wait, tim pasti Liquid aja. loh. Itu dia, oleh Tim tim Liquid. Liquid loh yang buka. Dan sekarang tim Liquid harusnya akan berhadapan dengan draft mereka sendiri karena dengan adanya Kalia Beatrix, instant kill bukan hal yang mustahil. Oke. Combo KB nih. Combo KB. Kalia Beatrix. Kalia Beatrix ya. Oke. Hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akankah bisa membawakan kemenangan? Onyx di game yang pertama mereka tertekan tapi epic comeback. Sementara tim Liquid mereka bermain bagus tapi finishing yang sangat-sangat tidak baik. Game yang kedua akan menjadi seperti apa? Akankah menjadi poin kemenangan penuh untuk Onyx? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja FPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down. Mungkin screeningnya akan sama nih. E-Boy dan juga Widdy. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset, langsung disamperin nih. Dalam ini mah kalau kayak gini, Lim. Paksa retri. Iya, Tidak mau. Tapi untuk Paris datang ternyata Oke, ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya. Ataupun dia membawa purify untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood. Boosting and gold. Tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini. Pantesan lumayan cepat juga. Sementara Suyu Killing Spree juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Keyboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah sepertinya. Iya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di Purple yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widdy belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Arn, tapi sulit juga ya, Lim. Agak susah ngelihat dari susah ya. match-up-nya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Kairi? Ada Kairi, dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Suns zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming Ciri khasnya Hasan udah keluar lagi nih coba. Jadi ya, cepat lagi. Dan hati-hati ada. Oke, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widdy-nya masih berjuang. Hey, satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widdy. So, Turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widdy keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sebentar sekarang, masih gagal untuk bisa mendapatkan Turtle-nya. Kairi pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widdy menjadi korban. Dan barusan ada Keyboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill dan lagi-lagi Turtle tapi Yeskiel. Oh, Renner? Wah, hampir nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris.
Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi point kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill, 1 assist, Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game, late game. Yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingan ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya. Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih. Apapun yang bisa cooldown-nya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first item Savero ya. Udah jelas banget Legion Sword, Ya, tambah Halberd. Regular Spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scaling-nya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shield-nya di early game ini bener-bener gak berasa. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Halbertnya udah jadi. Ini damage-nya akan mantap banget kan dari Savero juga. Lihat pergerakan dari tim Liquid. Wah, jaga jaraknya pintar banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih. Wah, lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Mm-mm. Musuh nggak kelihatan di map, mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang setup turtle takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu buah miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Itu pada Kill berbeda. lagi. Hey, Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini dan Sans dengan positioning yang cukup baik dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan karena satu player di zaman puasa di belakang Big Slam. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya, tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Savero yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan karena turtle tersebut, tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha untuk bisa kabur, Lutfi-nya selamat, tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Winnie. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ya ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari Sans. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Dan Sering ini, terjadi. ya setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi Onyx. Jadi mau dibanting tidak? Hei, hanya saja benar-benar dibanting walaupun di sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan dirinya dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada Tsunami Slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh. Middle strike. Masih dikeluarkan tapi Iron Shiki tadi sepertinya sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Search-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Itu badan. Dia butuh badan. Kairi. Yap. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backup langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran membuka ke mana tapi Aran masih berhasil sama saja. Sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih medari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam inner talinya Boja. Satu render rapati masuk, tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Jangan force bahkan defensif. Tapi lihat Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk aeronya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaleanya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab.
Karena memang follow up-nya cukup. Savera udah punya si Halberd juga. Ada efek life band, mau ada shield, mau ada Regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Suns juga loh. Bitter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Savero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Savero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Makan, selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi hanya di pokoknya set. Sunsnya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke. Banner Rise tadi sakit banget. What? Ada Banner Rise tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Fabian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang arannya diusir ada Kiboy. Ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Fabian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sancha pun masih berhasil sama jadi walaupun tidak untuk waktu yang lama. Tapi Widi pun langsung menghilang. Savera pun lejap. Hanya saja itu tadi pun berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk bisa menghantarkan CM kembalikan. Kiboy akan kembali langsung melanjutkan. Karena sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi di bagian terdepan pula mencoba menghantarkan CM. CM pasti gagal satu terakhir. Phantom Shuriken. Belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia. Tabrakannya begitu manis. Suns yang berani di bagian depan dan Savero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk fight balasannya. Aran hampir menjadi korban. Earthshatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade killnya tadi diuntungkan untuk Onyx. Mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Savero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada Widi? pull up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut. Dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show, ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. free lord udah harusnya. Pas. Karena ngelihat Aran yang tumbang itu udah menjadi sinyal. Oke, stop. Kita nggak bisa kontes lagi. Badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Jadi emang nggak usah kontes ya. Atau target hero mungkin. Yang bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Lord-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill. Sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai spam. Weh. Terbakar, Prof. Klasik combo ya, Renner dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Satya mulai mengganggu konsentrasi. Keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk. Wave minion lewat tengah dan juga bawah. Di open, Kiboy. Oke, dan Kiboy sudah dislap. Fabiannya pun langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Onyx. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan tapi barusan Nibir positional langsung dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya, Bastard masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Bastard di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin. Harus menunggu Kiboy juga untuk melakukan inisiasi. Setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih mau Oke, Rennernya hampir saya tapi tertangkap basah Savero. Untuk dia masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Kiboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Bastard terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada Kiboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup. Lagi dan lagi ada Savero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin.
Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Benatrix tadi yang selalu di Udah open. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih, mungkin akan bermain di Nibiru Stations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Renner ketika bermain dengan jarak jauh. Bermain dengan Suns jadinya. Feather Ice Strike, Renner Apathy. Bicycle combo. Yang sering kita lihat ya, antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah, Tapi ya itu dia player head to head dari Yaskiel dan Suns. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa. Karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk Yaskiel sulitan. Dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan 1 pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Haran. Setup mulai dilakukan. Jadi ada konsil terdengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widi. Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap ngeliat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap buka vision dan Lord. Vision. Oke. Warna reset dan K-Boy. Tsunami Slam. Mendapatkan naran zaman pos dikeluarkan. Tapi Kairinya langsung maju ke air terbang. Tapi balik pada lagi. Lutfinya pun masih berhasil selamat. Kairi. Shadow King dikeluarkan pula. Satu yang terakhirnya. Nah Yaskiel pun. Untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi. Tapi killing spree berhasil didapatkan oleh Shiki. Dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi. Iron Shiki. Run Iron. Run. Tapi untuk kali ini. Game akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini win streak dari tim Liquid ID berakhir. Sang Raja Langit is back. Efek dari coachnya yang terasa langsung. Bahkan gak tanggung-tanggung. 2-0 yang diamankan oleh Onyx. Perfect initiation, perfect game juga untuk Onyx. 1 tidal strike, Tsunami Slam. Hilang seketika Aran dan langsung di zoning. Yeheskiel juga terkena solo kill. Terlalu banyak teamfight yang terpecah belah. Targeting dari Onyx sudah sangat-sangat matang di sana. Sehingga permainan lepas. Dengan hadirnya Coach Yap. In Coach Yap we trust. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu jawaban dari minggu yang begitu penting karena Onyx akhirnya mendapatkan kemenangan kelima mereka. Yap, layer serangan dari Onyx yang telah lama hilang akhirnya hadir kembali, Prof. Ya. Begitu banyak teamfight yang terjadi, begitu panjang continuous damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Mereka pertontonkan dengan begitu nyata. Ya clean sweep masih loh. Dengan tren clean sweep. Dan tadi kalau kalian sadar di last moment. Iya. Suns ngejar Yes doang. Sendirian ya, Ini ngezoning loh, layer sendirian. bagus banget loh ini. Ditutup semuanya dan Lutfi bahkan gak tumbang tadi itu. Baru tumbangnya di sini. Tapi selamat, Sapero masuk, yang lain keluar. Wah keren banget. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian loh. Oke, jadi teman-teman, ini waktunya kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Dan 2-0 disapu bersih pembalasan dendam yang manis dari tim Onyx. Minggu ini minggu pembalasan dendam yang sepertinya dinantikan oleh Sonic. Dan langsung aja Kairi. No funny in this match. Only Hayabusa, you play Hayabusa. And then Fabian juga main Hayabusa. Ini malah Hayabusa ya? Kenapa? Malah mainnya Hayabusa, nggak ada Fanny, Iya, saling nge-ban. Ya karena Fanny Fabian emang sengeri itu. Jadi kita nggak buka. Oh, jadi kamu udah diskusi sama coach, dan pada akhirnya udah nggak usah gitu aja. Kenapa? Nggak dengar? Jadi udah diskusi sama coach dan udah jangan-jangan kayak gitu. Ya, tadi gua udah bilang nggak usah buka Fanny. Loh, jangan bukan Fanny, tapi Hayabusa. Game 1 Hayabusa, dan game kedua pun kamu menggunakan Hayabusa. Gimana ngelihat Hayabusa?